Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BNBA, yang kedua ada ADRO, yang ketiga ada MSB, dan yang keempat ada BMRI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah saham Bank Bumiarta. Di sini harga sahamnya sudah dibuka dari suspend dan sudah mengalami auto reject selama 2 kali. Ini disebabkan oleh banyak orang yang melakukan aksi profit taking setelah saham Bank Bumiarta ini suspendnya dibuka dan yang beli tidak ada, seperti itu. Big money-nya tidak ada yang masuk. Sehingga ini menyebabkan harganya mengalami auto reject bawah. Saya lihat dari sentimennya juga tidak sehangat kemarin. Jadi itu juga salah satu faktor yang menyebabkan saham ini mengalami ARB, jadi mulai ditinggalkan dan mulai banyak yang melakukan aksi profit taking. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk di saham BNBA, sebaiknya wait and see dulu di sekitaran area MA20 di 2620 dan sekitar area 1730. Untuk stok RSI-nya sendiri juga sudah mengindikasikan pelemahan, begitu pula dengan MACD-nya. Volume juga tidak ada. Di sini tidak ada yang mau melakukan, volume sangat kecil. Dan untuk bandar sendiri dalam 2 hari itu bandarnya melakukan distribusi dalam jumlah sedikit. Jadi untuk BNBA buat teman-teman yang sudah buy di bawah, ini bisa pertimbangkan taking profit dulu karena melihat dari sentimennya juga sudah tidak hangat seperti kemarin yang menyebabkan harga sahamnya ini naik tinggi. Sebaiknya taking profit dulu dan bisa kembali masuk di sekitaran 1730 untuk diamati dan MA20. Tapi saya lihat di sini MA20 kemungkinan akan ditembus. Jadi teman-teman bisa tunggu sekitar 1730. Perhatikan area itu. Jika berhasil rebound diikuti oleh kenaikan volume, teman-teman bisa masuk di saham Bumiarta dengan target terdekat itu di MA20 di 2620. Nextnya adalah di 3250. Di saat dia sekitaran harga MA10. Jadi untuk saat ini dari indikator sendiri di sini sudah mengindikasikan pelemahan. Seperti itu untuk saham Bank Bumiarta. Tambah lagi isunya juga sudah tidak sangat kemarin dan banyak orang yang melakukan profit taking. Sebaiknya teman-teman yang sudah masuk profit taking dulu, dan yang ingin masuk wait and see dulu, sabar tunggu dulu, tunggu momentum yang pas dulu untuk masuk di saham Bank Bumiarta. Itu untuk saham BNBA. Yang kedua saham ADRO. Oke, untuk ADRO sendiri ini dia sudah berhasil berada di atas MA200 di 1300 dan MA200 sendiri di 1295. Level supportnya sendiri di 1230 sampai 1240, resist terdekat di 1360 sampai 1370. Next resisten di 1530 sampai 1540. Untuk stok RSI-nya di sini sudah berada di area overbought-nya, tapi belum ada indikasi akan ada persilangan ke bawah atau pelemahan. Untuk MACD di sini masih positif mengkonfirmasi kenaikan atau penguatan, dan untuk pergerakan asingnya sendiri di sini asing masih melakukan akumulasi dan volume juga diikuti oleh kenaikan volume. Untuk bandarnya sendiri juga akumulasi besar dalam seminggu ini. Untuk ADRO saya lihat dalam seminggu ke depan ini berpeluang untuk lanjut menguat dan menguji resisten terdekat di 1360 sampai 1370. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan masuk di ADRO karena dari segi MACD di sini masih mendukung penguatan atau mengindikasikan penguatan. Tambah lagi bandar dan asing juga melakukan akumulasi dan diikuti oleh kenaikan volume. Harusnya Senin esok ini ADRO bisa lanjut naik lagi. Paling tidak menguji ke 1360 sampai 1370. Jika dia berhasil breakout, ini target itulah di 1530 sampai 1540.
karena dia sudah stok RSI-nya sudah overbought, kemungkinan setelah breakout dari area 1360 sampai 70 ini akan ada sedikit koreksi. Setelah itu baru akan melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk Adaro bisa teman-teman pertimbangkan untuk masuk bagi yang tertarik dengan saham Adaro, karena dilihat dari volume ini sudah tinggi, asing dan bandar juga akumulasi, tambah MACD juga masih mengkonfirmasi penguatan. Untuk Adaro, buat teman-teman yang sudah buy di bawah di sekitaran MA 10, 1210 sampai 1220, bisa hold saham Adaro dulu. Karena saya lihat seminggu ke depan ini Adaro masih positif untuk melanjutkan kenaikan. Untuk yang ketiga, saham HMSP. Oke, untuk HMSP sendiri naiknya juga sangat signifikan. Dia sudah berhasil breakout resistance 1490 sampai 1500, dan di sini akan coba menguji area MA 100 untuk saham HMSP di 1560 sampai 1570. Untuk stok RSI sendiri di sini dia sudah mendekati area overbought-nya, tapi belum ada tanda-tanda pelemahan. Untuk MACD juga masih mengindikasikan penguatan. Nah, asingnya masuk banyak sekali di HMSP. Di sini Jumat kemarin asing masuk sekitar 100 miliaran, diikuti oleh kenaikan volume dan akumulasi bandar. Untuk HMSP, kemungkinan ini asing baru mulai melakukan akumulasi, baru dilepas akumulasi. Teman-teman bisa pertimbangkan masuk juga untuk HMSP dengan target itu di 1810 sampai 1820. Nah, saya optimis ini HMSP ini akan berhasil berada di atas MA 100 di 1560 sampai 1570. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan masuk untuk HMSP target 1810 sampai 1820. Buat teman-teman yang sudah beli di bawah, masih bisa hold saham HMSP. Target juga sama. Dan untuk support terdekat itu adalah di 1490 sampai 1500. Itu area supportnya, karena dia sudah berhasil breakout yang tadi area resistance sekarang berubah jadi area support. Jadi jikalau nanti HMSP mengalami koreksi selama masih bertahan di atas 1490, kecenderungannya masih positif melanjutkan penguatan, karena di sini dari stok RSI sudah mendekati area overbought-nya. Jadi mungkin akan ada koreksi sedikit. Teman-teman bisa manfaatkan itu untuk melakukan akumulasi, karena di sini dari asing sendiri sudah masuk, bandar juga sudah akumulasi, volume juga sudah naik. Harusnya HMSP dalam seminggu ke depan ini juga masih positif untuk melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Untuk yang keempat, BMRI. Oke, untuk BMRI sendiri, di sini supportnya di kisaran harga 6.090 sampai 6.100, dengan resist itu di 6.690 sampai 6.700. Ini BMRI ini sudah berada di atas resistennya. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area overbought-nya. Untuk MACD di sini masih mengindikasikan penguatan, bandar akumulasi normal, asing juga masuk, dan volume di sini yang menarik, volume penjualannya sama besar dengan volume pembelian di tanggal 18. Ini Bank Mandiri ini kita tahu dia tanggal 23 Maret ini akan come date dividennya. Biasanya di tanggal 24 ini sahamnya akan turun jika setelah membagikan dividen. Biasanya seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin masuk di Bank Mandiri yang mengejar profit bukan dari dividen, saya sarankan tidak usah masuk dulu, karena di sini sudah dekat dengan tanggal come date-nya, yang biasanya di tanggal keesokan harinya di tanggal 24, di tanggal X date-nya itu biasanya Bank Mandiri akan mengalami koreksi. Jadi wait and see dulu ya mengejar capital gain. Tapi yang mengejar dividen, teman-teman yang tujuan untuk nabung seperti itu, teman-teman bisa mulai masuk seperti itu. Karena yang untuk nabung ini kan untuk jangka
panjang. Jadi bertahap teman-teman bisa masuk, teman-teman dapat dividen. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan dividen untuk masuk lagi ke saham Bank Mandiri. Itu yang menabung di saham Bank Mandiri. Tapi untuk yang teman-teman yang mengejar capital gain, di sini saya tidak sarankan masuk karena biasanya setelah come date harga sahamnya akan mengalami pelemahan seperti itu. Dilihat juga dari volume penjualan ini hampir sama dengan pembelian kenaikan di tanggal 18. Jadi banyak yang lakukan profit taking. Walaupun asing di sini masih masuk banyak. Kemungkinan besok masih bisa melanjut menguat lagi dikit. Dan di tanggal 24 kemungkinan akan mengalami koreksi. Jadi seperti itu, teman-teman yang kejar capital gain, wait and see dulu. Tunggu koreksinya baru masuk. Paling tidak itu di sekitaran MA 200 di 6.490. Jika ditembus maka teman-teman bisa tunggu di kisaran 6.000 sampai 6.090 sampai 6.100 untuk Bank Mandiri. Jadi untuk saat ini wait and see dulu yang kejar capital gain, yang kejar dividen, dan untuk nabung dan long term bisa pertimbangkan masuk di saham Bank Mandiri karena sebentar lagi dia akan bagi dividen. Seperti itu. Dan untuk resistennya ini untuk Bank Mandiri next resisten adalah di 7.365. Next resistennya. Dia sudah berhasil breakout dari resist di 6.690 sampai 6.700. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.